9,6 FM Radio Markas, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almarkas. Dan hari ini kita jumpa lagi dalam program yang spesial sekali karena menghadirkan narasumber-narasumber yang spesial karena memiliki inovasi. Salah satunya inovasi di bidang pendidikan. Tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita dengarkan bersama mulai dari awal ini sampai akhir nanti perbincangan kita. Karena saat ini kita bersama dalam acara podcast Cari Mak Sersan. Nah, spesial hari ini sudah ada narasumber saya. Tentu narasumber saya yang satu sudah Anda mengenal atau biasa mengetahui seperti apa sepak terjang beliau dalam mendampingi acara kita ini ya. Dan kali ini tema kita adalah semata. Wah, ini apa nih? Semata, apakah Anda teringat dengan satu wilayah? Tapi bukan itu ya, bukan Samata ya. Ini adalah sekolah memuliakan tamu. Dan tentunya sahabat Markas, untuk mengetahui lebih jauh inovasi ini sudah kehadiran narasumber kita yang tentunya memiliki atau menjadi founder lah kalau saya bisa bilang seperti itu, yang mendampingi, menjalankan juga, yaitu Bapak Dr. Suhaib Ramli. Dan tentunya ada bersama kita narasumber kita yang selalu setia menemani kita, Pak Kaban ya, Pak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Makassar, Bapak Nirman Miswan Mungkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya. Baik, kalau begitu langsung saja, Pak. Ini menarik sekali karena sebuah inovasi yang bisa dikatakan mungkin sesuatu yang harus diperkenalkan nih Ya. untuk kita di Kota Makassar, Sosialisasi. khususnya mungkin di dunia pendidikan Iya. juga, supaya kita tahu nih sebenarnya konsepnya apa, kemudian kita memanfaatkannya gimana. Iya. Siapa nih yang mau jelaskan? Mungkin yang langsung menjalankannya Bapak Suhaib dulu, silakan Pak Dr. Suhaib. Terima kasih Bapak Kaban yang saya hormati, sahabat Almarkas yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di sini dan saya Suhaib Ramli sebagai inovator dari Sekolah Memuliakan Tamu atau inovasi Sekolah Memuliakan Tamu ini yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Makassar di Jalan Baji Areng nomor 17. Nah, kenapa memakai akronim semata? Yaitu Sekolah Memuliakan Tamu karena supaya ini akronimnya menarik, mudah diingat. Ya, betul sih. Inovasi yang baik itu mudah diingat. Salah satunya. Nah, kami mulai dari latar belakangnya kenapa inovasi ini muncul. Kami melihat bahwa data yang ada di buku tamu secara manual, rata-rata tamu memberi respon kurang memuaskan. Ya, ada sekitar 68% yang mengatakan kurang memuaskan pelayanan di dalam pelayanan di SMP Negeri 1 Makassar. Jadi pada saat itu saya sebagai pimpinan memanggil tim inovasi. Kami sudah membentuk namanya tim inovasi di sekolah. Nah, di situ kita membicarakan masalah ini karena ada data ini harus kita jawab, harus kita diberi solusi. Tidak boleh kita biarkan tamu merasa kurang memuaskan di dalam pelayanan. Nah, muncul ide bagaimana kalau kita kasih semata Sekolah Memuliakan Tamu. Bagaimana implikasinya ke sekolah ini. Nah, pertama-tama apabila tamu ada di sekolah itu sudah dibuatkan SOP-nya, standar operasionalnya, prosedurnya. Nah,
Pertama-tama dibukakan pintu oleh satpam, kemudian dilayani di dalam ruang tamu. Di ruang tamu ini apa saja yang ada. Jadi mereka tidak mencari kemana-mana, harus langsung ke ruang tamu dulu. Nah, di dalam ruang tamu ini sudah ada pelayanan. Nah, yang pertama ada sudut baca. Jadi kalau tamunya menunggu, dia bisa membaca. Ada minuman ringan di dalamnya. Kemudian ada buku tamu digital, bukan lagi buku tamu manual. Di situ ada dua yang memandu, dua apa namanya, yang melayani di sini, dua orang yang melayani dan mengisi buku tamu digital tersebut. Apa-apa yang ingin data-datanya dan apa yang ingin atau maksud tujuannya dan siapa yang mau ditemui. Nah, di situ bisa langsung didokumentasi. Jadi buku manual tadi ini sudah apa namanya, sudah kita tidak pakai lagi, tapi langsung kita pakai buku tamu digital. Nah, setelah mereka nantinya dilayani oleh apa namanya, guru atau stakeholder yang ada di sekolah kami, itu tamu itu bisa memberi reward pada kami melalui tadi buku tamu digitalnya berupa bintang. Apakah bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5. Nah, itu untuk apa? Untuk kita ketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh guru kami atau usaha kami atau pegawai kami itu maksimal atau kurang maksimal. Nah, sehingga nanti pada saat apa namanya, tamu itu sudah pulang, sebagai pimpinan saya harus melihat, tadi tamunya merasa kurang memuaskan ini karena kamu cuma bintang 3, seharusnya bintang 5. Jadi terdeteksi gitu ya Pak ya? Jadi saya bisa memberi pembinaan kepada guru atau tata usaha kami sehingga itu nanti akan memaksimalkan apa-apa yang ya apa yang perlu kita apa namanya benahi di dalam pelayanan tamu seperti itu. Karena banyak loh Mbak, Pak Kaban, baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor ya, justru tamunya bingung mau bertanya kemana. Iya, sehingga merasa bahwa tidak terlayani dengan baik. Karena di sekolah kami itu tamu adalah aset. Tamu adalah aset, meskipun itu tamu dari manapun. Nah, kalau di sekolah itu adalah pelayanan publik. Nah, orang tua sebagai konsumen yang paling utama itu harus memberikan layanan terbaik. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari tujuan dari orang tua berkunjung ke sekolah itu betul-betul terlayani dengan baik. Itu konsep secara garis besarnya. Dari inovasi yang disebut dengan semata ini. Wah, ini berangkat dari kasus berarti menarik Pak Kaban karena lagi-lagi ini inovasi yang berangkat dari sebuah peristiwa yang kemudian dicarikan solusinya. Nah, ternyata memang inovasi itu selalu seperti itu. Saya menarik tadi Pak Kaban karena disebutkan bahwa tamu itu adalah aset. Ini filosofinya apa? Menarik sekali. Nanti kita bakal ulas Pak ya. Tapi saya mau dengar dulu komentarnya Pak Kaban. Ini sebenarnya memangkah diperlukan sebuah upaya dari sekolah-sekolah untuk menjadikan tamu itu memuliakan tamu? Karena kadang-kadang kan kita ya udah tamu, kita tugasnya di siswa. Gimana tuh Pak Kaban? Ya, seperti biasa kita sampaikan, inovasi itu menyelesaikan masalah yang timbul dari pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau di bisnis kan melayani konsumen. Iya. Kan, gitu. Jadi saya teringat ya bisnis profesional gitu Pak Tapi Kaban. Ya ini intinya sebenarnya kalau saya ya, karena kebetulan baru Jumat Berkah, baru ceramah gitu kan. Jadi salah satu sunnah dari Rasulullah itu yang saya tahu adalah memuliakan tamu.
itu paling besar sebenarnya. Karena ada pernah contohkan kalau kita tamu datang, tamu keluar dari rumah kita Iya. membawa semua hal yang buruk dari rumah kita. Hmm. Itu Rasulullah mencontohkan waktu itu ya. Yang saya dapat gitu pada saat beliau menyampaikan semata adalah sekolah memuliakan tamu, itu langsung saya keinget hadis itu, Hadis benar itu ya, itu betul. gitu. Karena itu penting buat kita karena sendi-sendinya Islam itu kan sosial. Jadi bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah memuliakan tamu. Iya, betul. Jadi seperti sampaikan tadi penceramah, adab itu lebih tinggi dari ilmu pengetahuan, pendidikan gitu sebenarnya. Akhlak itu lebih tinggi dari wawasan pendidikan yang kita miliki gitu loh. Walaupun kita pintar tapi akhlak kita tidak bagus, berarti tidak layak sebagai manusia sebenarnya gitu. Karena adab itu lebih tinggi. Adab karena Rasulullah mengatakan ya saya ini datang memperbaiki akhlakul karimah, menciptakan akhlakul karimah gitu. Jadi ini penting gitu karena tadi sempat yang terlibatan siswa ini dalam kegiatan ini sangat penting karena kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita memperlakukan tamu kita gitu. Bagaimana kita dan yang akhirnya yang paling penting adanya evaluasi. Gitu. Yang selanjutnya mungkin ada pendidikan terkait dengan bagaimana melayani tamu dengan baik, merespon gitu kan. Ada kita menghilangkan gap antara tamu dengan kita dengan adanya evaluasi. Kenapa? Karena kadang-kadang tamu mengharapkan A, kita berpikir kita melayani dengan B sudah cukup. Nah, pada saat ada ini kan ketemu, oh ternyata tamunya maunya airnya dingin, ya kan? Kita kasihnya air yang teh. Ya kan nggak ada ketemu, gitu kan? Padahal kita sudah masak Pak, tapi kalau lagi panas kalau tamunya maunya yang dingin gitu kan? Nah itu kan tidak ketemu. Sesuai request harapan. Harapan, nah kan nggak ketemu, nggak bicara, nggak ada komunikasi dengan evaluasi. Ini bagus sekali menurut saya. Jadi yang ke depan ya ada konsistensi ke depan, jadi bisa dan kemudian anak-anak bisa belajar bagaimana melayani tamu. Karena sebenarnya dalam dunia kerja nanti yang paling penting adalah interaksi antara manusia itu yang lebih kadang-kadang kita punya ilmu tinggi tapi kita lebih suka sama kita lebih ramah, lebih sombere. Nah kan sombere dan smart city kan, sombere ini penting. Nah, diajari kan bagaimana memperlakukan tamu. Berbelanja saja kadang-kadang kita lebih pilih yang sombere walaupun enak misalnya makanannya. Tapi suka marah jangan kadang-kadang suka pada warung yang orang kenal kita. Itu kan perlakuan juga sombere gitu. Pak ini apa Ki? Baik mana Ki? Di mana Ki saya ini pernah muncul kan gitu. Itu perlakuan. Padahal sebenarnya dia enggak ya biasa-biasa saja tapi karena perlakuannya lebih enak kita lebih nyaman di situ. Begitu. Ya ini bagus sekali menurut saya. Baik Pak Kaban. Nah kembali lagi Pak Suhaib ini kalau bicara tentang tadi kenapa sih bisa dilihat bahwa tamu ini itu sebagai aset gitu ya. Pertanyaannya juga tamu ini apakah sudah dikategorikan semua tamu semua apakah juga termasuk kalau tamu-tamu sekolah kan ya pastilah kadang-kadang kita udah siapkan malah kita sudah siapkan sedemikian rupa membersihkan sekolah. Tapi kalau kayak sekedar orang tua siswa dan sebagainya istilahnya setiap hari datang. Nah ini gimana tuh filosofinya kok bisa dianggap sebagai aset? Kamu adalah aset artinya bahwa mereka bisa membawa rezeki, bisa memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh sekolah. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah akan mempunyai nilai tambah bagi sekolah. Contoh, ada tamu dari Kementerian Pendidikan dari Jakarta misalnya, tapi karena tidak ada SOP di sekolah itu, ada cara penerimaan tamu, ini mungkin tamunya membawa bantuan loh. Tidak jadi. Dicari sekolah-sekolah yang mana mau diberikan bantuan. Mungkin di SMP 1 hanya sekedar berkunjung, tapi karena dilayani dengan sekolah memuliakan tamu semata tadi ini, alhamdulillah
SMP Negeri 1 juga mendapatkan bantuan itu. Pernah terbukti, Pernah terjadi? pernah Boleh diceritakan Pak, terjadi. biar ini menjadi inspirasi. Dulu hanya mau dari kementerian membawa bantuan ke pulau. Iya. Nah, di SMP Negeri 28 Makassar di Pulau Baralompo membawa bantuan komputer untuk di situ masih UNBK ya, ujian nasional berbasis komputer. Tapi karena SMP 1 melayani dengan baik, karena kebetulan bertanya tentang di mana itu SMP Negeri 28, saya menjelaskan dengan baik, memberikan pelayanan terbaik. Apa dia bilang setelah pulang dari pulau, SMP 1 juga dapat. Sebetulnya sebetulnya tidak ada untuk bagian, tapi karena kita memberikan yang terbaik sesuai filosofi kami, always bring in the best, selalu memberikan yang terbaik. Nah, penjawantahan inilah moto ini, sehingga Semata ini juga muncul. Selalu memberikan yang terbaik. Karena anak kami itu selalu kami ajarkan, oh, SMP Negeri 1, dia jawab, always bringing the best. Selalu memberikan yang terbaik. Nah, berikan terbaik kepada tamumu. Salah satu penjawantahannya itu. Jangan hanya sekedar moto itu. Walaupun tamu merasa belum merasa bahwa itu puas, ada evaluasi seperti Pak Kaban tadi katakan. Ada evaluasi, ada, makanya tadi diberi reward. Berapa bintang yang kami peroleh atas pelayanan kami. Nah, itu menjadi reward lagi. Untuk mencari yang terbaik tadi, memberikan yang terbaik. Nah, kembali tadi bahwa tamu adalah aset. Jadi aset ini, kenapa? Karena sering terjadi kesalahpahaman antara sekolah dengan pihak orang tua, bahkan media ya. Karena tidak merasa tidak dilecehkan, tidak merasa dilayani dengan baik. Misalnya dia butuh guru. Orang tua butuh guru karena anaknya mungkin misalnya sakit atau kurang sehat. Tapi karena si guru ini mungkin sedang mengajar, nah, tidak ada yang melayani di ruangan tamu, maka dia bingung. Mau kemana? Bertanya sama siapa? Bertanya sama siapa? Jadi pikir salah alamat kayak dia tidak dilayani dengan baik. Mungkin moodnya pada saat itu bagus-bagus pada saat sebelum datang ke sekolah, tapi setelah ke sekolah moodnya berubah menjadi tidak baik. Kenapa? Karena tidak dilayani. Begitu juga sebenarnya. Mungkin marah-marah dari rumah, marah-marah, tapi dilayani dengan baik di sekolah, dari marah-marah mungkin jadi senyum pulang. Banyak di situ terjadi. Begitu juga dengan media misalnya. Kami tidak mengkotak-kotakkan tamu. Semua yang datang harus dilayani dengan baik. Tidak boleh ada pengkotak-kotakan. Mau ketemu sama siapa? Silahkan. Berarti semua SOP yang diterapkan untuk Semata ini berlaku ke semua pihak yang datang bertamu di SMP Negeri 1. Dan ada pengecualian kalau memang dia misalnya memantau apa, itu ada lagi tari-tariannya Pak. Semua ekskul sekolah ditampilkan, kemudian anak-anak diberi ruang wadah untuk diperlihatkan kepada halayak atau publik bahwa inilah hasil didikan mereka, hasil latihan mereka di ekskul. Nah, itu tambahan itu. Biasanya kalau monef apa tuh biasa Pak? Misalnya kalau ada dari monef dari kementerian tentang bagaimana anti bullying di sekolah ramah anak. Kami sebelum mereka ke sekolah, ke arah yang langsung di data yang atau orang yang yang melayani itu, kita tampilkan dulu. Tampilkan dulu ekskul anak-anak. Wah, ini SMP 1 sangat memuliakan tamunya, menyambut mereka dengan baik.
Dengan hiburan. dengan hiburan, Nah, dengan anak-anak juga punya wadah untuk ya, menunjukkan menunjukkan hasil latihannya di hasil ekskul. latihannya di Betul, betul. ekskul. Karena itu selalu dia tunggu-tunggu. Iya. Oh, Pak, menarik sekali menurut saya Pak ya, Suaib, Pak Kaban, karena di instansi pemerintahan sepertinya harus mengadopsi nih ibarat kata ya, karena kadang-kadang memang kita menemukan tamu itu datang di instansi tapi dia hanya duduk aja dulu. bingung. Bingung, belum lagi kalau misalnya yang di front office-nya, kan biasanya kan Iya, standar ya, ada front office, misalnya minta izin kasihan ke toilet Iya, atau di mana minta izin toilet? kemana, kosong lah front office. iya. Dan tamu ini tadi bisa jadi tersulut Bingung. emosinya, bingung karena tersulut emosinya karena mau nggak kemana. Oh, kemana? Nah, sehingga bisa jadi ini menjadi inspirasi menurut Pak Kawan gimana Pak? Kalau misalnya ide-ide yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 ini sebenarnya bisa mungkin diadopsi atau bisa menjadi cerminan untuk dilaksanakan juga di instansi Ya, lainnya. ya ini kan bisa dijadikan replikasi kepada Iya. sekolah-sekolah. Tapi kan beda kasus untuk di instansi gitu Iya, ya. Pak. Kalau di instansi yang pelayanannya masif gitu ya, kayak di Dukcapil sudah ada ya, Dukcapil, Bapenda, ya kan, Iya, Pak. gitu. Cuma memang harusnya sebenarnya saya sempat konsep begitu juga di instansi yang saya pernah kelola sempat. Cuman memang terkendala kepada ruang dan anggaran gitu ya. Terkait memang karena kebanyakan di instansi itu saya bukan membela diri ya, cuman karena memang ruangnya sangat kecil dan stafnya banyak gitu. Jadi untuk kita ruang untuk menerima tamu pasti kayaknya harus menyempitkan lagi ruang yang sudah ada gitu, itu yang ada. Kan kalau di balai kota kan sudah ada ruang Iya, Pak. tamu ya bisa anukan ya, cuman di instansi. Cuman memang harusnya juga nanti ya kalau kami pindah ke ada juga pelayanan gitu. Karena ya seperti saya bilang itu kan sunnah gitu ya, Iya. melayani tamu. Kita ini PNS ini kan pelayanan. Betul, betul. Inovasi yang kami lakukan melakukan pelayanan Iya. gitu dengan anggaran. Kalau anggarannya di sana tuh dari mana, Pak? Dari dana bos. Dana bos ya kan. Dana bos. Kalau pendidikan enak gitu, soal Ada ada dana bosnya yang bisa. Kayak kita kan stake dengan anggaran yang sudah disepakati dari Bapeda dan DPR gitu ya. Jadi memang kalau perlu ya inovasi terkait juga anggaran ya harus kita anukan juga kalau di ini ya instansi terkait. Gitu. Tapi memang penting karena kadang-kadang kita juga ke beberapa kantor gitu ya swasta kita bingung juga gitu kadang-kadang kan kamar mandi di belakang gitu kan. Padahal kita ruang tamunya di depan. Yang menarik sebenarnya ini adalah karena sudah disediakan ruang tamu gitu. Iya. Yang di sekolah gitu kan. Kadang-kadang kan ruang tamu hanya untuk pas sekolah. Ya, betul. Di ruang tamunya itu disambut di ruang kepala sekolah. Iya sekolah. Jadi kalau tamunya kepala sekolah baru ada ruang-ruangnya. Kalau yang lain nggak ada gitu. Hanya Iya kan kepala gitu. sekolah. Iya. Kalau sekarang kan enggak gitu. Kalau di beberapa kementerian kan kalau kita bertamu sudah ada ruang namanya ruang PTSP itu ya pelayanan satu pintu gitu. Jadi kita masuk ke situ nanti ada dipanggil datang kita ketemu di ruang tamunya gitu. Iya. Misalnya konsepnya seperti itu ya. Cuma memang kendala kita di daerah itu adalah ruangnya terlalu sempit gitu. Jadi untuk menjadi ruang tamu itu butuh makan tempat lagi ya saat makan ini spesial tempat. Iya butuh sudah lagi terlanjur untuk sempit gitu. iya jadi itu kendalanya. Kalau saya dulu ya begitu. Kita baru mau bikin, saya pindah gitu. Jadi itu penting gitu. Kalau sekarang kan kami lagi darurat juga di Brida, jadi ya masih belum nanti mungkin pindah kami bisa mengadopsi hal ini. Kan penting memang memuliakan tamu itu penting. Iya. Karena itu sunnah gitu dan berdampak juga orang datang ke kita kadang-kadang ya kalau kita melayani dengan baik ya nanti akan bisa lebih melembut. Belum tentu tidak marah ya, tapi ya lebih melembut gitu, Iya. tidak bertambah marah. Iya. Iya gitu kan kalau Betul. kita melayani gitu kan. Kalau api dengan api kan ditambah besar. Kebakaran. Iya. Gitu kan tapi kalau kita melayani dengan baik memang kita pelayan, kita harus melayani dengan baik gitu ya. Karena kan kadang-kadang yang terjadi adalah orang yang datang itu kan tidak tahu sebenarnya apa yang kita punya, apa yang kita punya kendalanya gitu. Yang kita perlu menyampaikan dengan baik. Kadang-kadang kita udah marah duluan karena dia marah kita marah gitu kan. Kok nggak ngerti sih kok gitu kan gitu. Padahal belum lagi kalau datangnya kritis nih perutnya udah mau lapar. Dia juga lapar. Aduh sudah biasanya jadi clash. jadi kadang-kadang ya datang ya kita tanya apa anunya gitu, kesalahpahamnya
Betul. apa yang perlu kita sampaikan, menjelaskan gitu dengan baik gitu. Cuman memang butuh aja orang yang ya kalau orang yang kita tempatkan di ruang tamu yang menerima tamu orang temperamen ya selesai. Iya, Ya kan gitu. betul. Saya langsung Ya. membayangkan terjadi Ya kami pergolakan. tuh Iya, menghindari Pak. juga seperti itu. Bahkan kita melarang orang tua langsung ke tempat atau ke kelas, ke tempat anak-anak belajar. Kita takutkan mereka ada kesalahpahaman, mereka langsung bertindak. Nah itu kami hindari. Jadi olehnya itu buku tamu ini, ruang tamu ini sangat apa namanya, sangat Berfungsi sekali. ya, berfungsi sekali. Ya. Nah, kalaupun misalnya tadi tamunya ini yang ingin ditemui itu tidak ada di tempat, Iya. solusi yang kami ambil minimal dia bisa Zoom. Artinya bertemu secara online, menyampaikan apa keluhannya, apa maunya. Nanti dia buat janjian lagi untuk ketemunya di sekolah kapan. Ya. Jadi mereka terlayani. Ya intinya di sini terlayani. Ya. Semua orang akan gembira, bahagia apabila terlayani. Nah, kalau tidak ini pasti ya. Bayangkan kalau jauh-jauh mungkin dari dari luar kota, di pinggir kota untuk bertemu dengan guru atau staf di sekolah tiba-tiba tidak ada, berapa biaya waktu yang dikorbankan baru tidak ada yang diinginkan, akhirnya kan bisa merasa jengkel ya. Ya, miskomunikasi Ya, kadang-kadang kita itu kan menghargai effort orang. Ya kan kadang-kadang kita datang dengan ekspektasi 10, kita lihat dia 0 tiba-tiba dia berusaha menjadi 3, oke lah gitu kan gitu. Kita berharap oke lah gitu ya karena effortnya. Tapi kadang-kadang kita 10 dia udah marah duluan. Kan kita juga akhirnya gimana gitu. Kita kan gitu kan penting ya gitu. Ada effortnya dia untuk berusaha untuk melayani kita gitu. Itu yang penting sebenarnya yang konsep ini. Ya kan memuliakan tamu itu kan. Jadi kita berusaha melihat persepsi dia kayak gitu. Bahwa itu kan melakukan Zoom itu kan sebenarnya kita tidak perlu melakukan Zoom sebenarnya kalau tidak usaha. Kenapa? Karena bilang tidak ada Pak. Mungkin datang berkali kali. Saya tanyakan telepon, nanti ketemu di sini bisa saja begitu kan. Tapi dengan Zoom orang bilang, ada usaha. Ada usaha. Untuk bertatap muka langsung lewat sosial media. Ya, itu usaha itu yang membuat orang juga memuliakan itu kan. Harapannya itu menerima dengan baik itu memuliakan beda. Iya betul. Ya menerima dengan baik itu sopan itu menyampaikan Pak enggak ada antum gitu. Datang bagi nanti saya telepon janjian bagi gitu. Ya kan saya kasih nomornya. Tapi jadi kita tidak memberikan muliakan, kita tidak memberikan usaha effort kita untuk bagaimana menghubungkan dia. Kita kasih nomor kan dia yang usaha gitu. Iya betul. Ya kan gitu. Iya gitu kan. Tapi kalau dia usaha, iya tuh Zoom. Ya, kita ketemu gitu. Ada janji gitu. Sudah fix, dia sudah senang. Saya ada depan gitu. Tapi kita nanti kasihkan nomor dia belum tentu dibuka. Iya. Betul. Dan juga kalau hanya WA chatting, tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi, bicara biasa kesannya kalau kita overthinking, pikirannya marah-marah ini orang. Karena tidak ada intonasi kan Pak ya. Belum lagi kalau tidak dikasih emoticon Pak, emoticon senyum. Makanya penting kalau ketemu kenapa? Senyum. Ya kan orang silaturahmi itu berkah. Ya kan kalau kita ketemu orang terus dia senyum terus itu makanya sedekah yang paling mulia paling kecil itu kan senyum. Ya kan senyum. Kenapa? Karena pada saat kita senyum orang juga akhirnya lebih tenang, lebih enak gitu. Maka Rasul itu orangnya mukanya senyum. Apapun yang terjadi senyum gitu ya. Lagi yang melayani itu 2 orang, itu selalu senyum. Nah ini dia saya mau tanya Pak, adakah standar melayani ini berarti dari guru atau siswa? Ada dari guru, juga kita libat juga siswa. Siswa juga. Siswa jadi kita atur piketnya. Kebetulan yang sekarang ini kan anak-anak Laskar Pelangi. Kami memanfaatkan juga tenaga anak Laskar Pelangi yang untuk menjadi melayani menerima tamu itu dengan selempangnya semata. Lengkap dengan kostum.
Ini satu orang kalau memang dia memerlukan untuk diantar ke mana, dia akan mengikuti. Ya Wah. sebenarnya bagusnya nanti ya Iya. kan, ini yang siswa yang akan Iya. melayani itu Iya. dekat harus ada persaingan, Iya. penghargaan dia untuk Wah. mencapai ke sini Oh gitu iya, kan. masukan bagus Pak. Iya, jadi kan orang, oh iya, Iya. kayak putri-putri gitu kan. Paling anugerhan. Iya, bahwa dia Duta tamu Pak, Iya, katanya, iya. duta tamu. Iya. Iya. Yuk, kamu harus effort dong kalau dapat Iya. menerima tamu, dapat Iya. penghargaan itu harus ada gitu. Ada nilai Iya, dari orang Bapak Ibu bangga, guru ya. bangga gitu. Iya. Gitu kan. Oh ya, bulan ini pelayan terbaik si Iya, ini sudah. kelas Oh, ini iya, membawa nama kelas juga gitu. Ya kan kelas gitu. Itu penting banget karena Ini masukan yang luar biasa. Wah, ini berarti Iya. tambahan lagi Iya. nih langsung dicatat nih. Terima kasih Pak. Iya. Karena kalau kita lihat ya tentunya takutnya juga ada jenuh-jenuhnya. Ya nggak sih Pak, Iya, kalau iya. inovasi itu terus Iya. rutin, mungkin awal-awal masih semangat, tapi takutnya kalau udah rutin menjadi kebiasaan ada kayak mulai turun lagi semangatnya. Nah itu bagaimana tuh mensiasatinya Pak? Mungkin salah satunya dengan cara seperti yang tadi disarankan oleh Bapak Kaban Iya. kali Pak ya? Tadi sebetulnya bukan duta tamu, tapi duta baca. Duta baca ini tadi Iya. ini sebetulnya menyasar juga ke sampai ke Semata. Hmm. Nah, inti anak-anak ini yang kita manfaatkan. Nah, ini yang akan mendampingi tamu-tamu kita untuk bertemu siapa. Nah, sampai dia pulang. Dan sebetulnya keunggulan dari inovasi ini adalah ada buku tamu digitalnya itu yang nanti tamunya memberikan saran dan memberikan reward berupa tadi Bintang itu. Nah, di situ kelihatan bahwa kita mau dikritik, kita mau diberi saran. Karena sekolah yang baik itu adalah sekolah yang membuka diri. Iya. Kalau kita menilai diri kita sendiri, terbaik, sudah terbaik. Saya sudah layani dengan baik tadi tamunya. Tapi ya Itu menurut kita. Orang lain belum tentu. Ya, menurut orang tamunya belum tentu. Iya. Ya, jadi saling sehingga ada data. Karena kami membuat suatu kebijakan atau kesimpulan itu by data. Iya. Harus datanya dari tamunya, harus datanya dari pegawai atau gurunya, data dari siswanya, baru kita bisa menyimpulkan membuat suatu kebijakan, memutuskan. Tapi perlu juga sebenarnya ada SOP-nya. Ya. Gitu. Jadi murid-murid yang ke situ diajarkan bagaimana sebelum memperlakukan tamu dengan baik, dengan standar yang ini gitu. Jadi kan kita tidak harus kamu harus melayani dengan cara apa Pak? Tanpa pokoknya dibekali. kamu begitulah gitu kan enggak. Yang penting harus ada tata keramanya atau bagaimana memperlakukan. Jadi itu tambahan ilmu buat mereka. Iya, Begitu bagaimana belajar. Kalau bisa dikasih per kelas dikasih training berapa menit gitu bahwa ini loh nanti siapa yang paling bagus melakukan SOP itu Menjalankan tugasnya. itu yang ditarik jadi nanti bersanding antar kelas gitu untuk mencapai Nanti posisi itu. Ini perwakilan duta kelas di setiap kelas yang akan disaingkan ini Yang penting nanti. ada standarnya sehingga orang bisa belajar tentang itu. Jadi semua orang bisa melakukan itu. Jangan karena dia berbakat begini dia terus itu kan. Karena ada pembelajaran nantinya gitu untuk teman-teman anak-anak ini. Saya yang penting anak-anak ini karena ini masa depan kita. Betul. Gitu. Jadi dia harus yang belajar bagaimana memuliakan tamu. Gitu. Ya kalau guru cuman jadi contoh bagaimana dia memuliakan tamu gitu. Karena mengajarkan dengan ilmu beda dengan melakukan gitu. Melaksanakan di kurikulum Merdeka sekarang memang lebih ditonjolkan namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya atau karakternya yang diutamakan karena karakter itu tidak bisa dipelajari tapi dia habitation artinya pembiasaan, keteladanan. Seperti Pak Kaban tadi bilang harus diteladankan, diajarkan dari awal itu dibiasakan anak-anak bagaimana cara menerima tamu dengan baik. Nanti di rumahnya juga begitu. Iya, pas karena dia merasa nilainya ini yang saya pegang. Nanti kalau bisa ajar bapaknya, Pak di sekolah begini, harusnya begini Pak. Iya.
Ya saya diajarkan begini kan. Eh, Iya. jadi biasa. jadi kayak selain mereka dapat ilmu sainsnya, Heeh. mereka juga dapat ilmu akhlaknya, attitude-nya, dan itu Iya. dibawa behavior nanti jadi Ya, behavior mereka ke menjadi depannya. ya, menjadi Sampai mereka kerja, sampai mereka ya, menjadi Ya, orang kan yang juga pengambil kebijakan. kan berdasarkan podcast berapa ini kan inovasi itu kan memberikan pengaruh kepada lingkungan, perilaku yang berubah Iya. gitu. Nah, sama dengan ini mudah-mudahan berharap perilaku ini terbawa ke lingkungannya menjadi lebih soft ya. Kemudian nanti ya ada replikasi yang dilakukan oleh sekolah lain dengan ini gitu. bahkan dengan podcast ini saya iya ya, dengan anak-anak diajarkan seperti itu mereka sampai ke rumahnya. Nah, nanti menjadi pembelajaran di rumahnya. Iya. Ini dampak pengiring. Dan Dampak. ya sebenarnya apa yang kita ajarkan di sekolah itu harusnya berdampak ke itu. Iya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita berharap apa yang dia terima di rumah itu dilakukan di sekolah. Iya. Padahal ruang pendidikan itu di sekolah sebenarnya. Betul. Ya saling mendukung di rumah gitu. Ya, kurikulum sekolah dengan kurikulum rumah itu harus sama. Jadi nanti benar-benar anak-anak itu bisa Ya. menunjukkan karakter yang konsisten. Ya. Jadi jangan baik di sekolah, malah tidak baik di Ya, makanya yang penting kan kalau komunikasi Oh antara iya, guru dan baik-baik. orang tua gitu. Makanya dampaknya luar biasa loh. SMP 1 selalu kalau penerimaan siswa baru sebenarnya tidak tertampung pendaftaran. Ya. Masya Allah. Jadi Kenapa? kayak Karena orang tertarik sekali untuk orang SMP cerita di negeri luar 1. sana Bahwa bagus-bagus kayak anak-anak di sana beri dididik. branding ke sekolah. Masya Allah. Pelayanannya di sekolah itu kalau di SMP 1 begini is the best. Pak, tadi kan disebutkan bahwa ini jangan sampai ada satu saja yang itu terus karena dilihat ada bakatnya. Nah, memang kalau untuk semata ini, apakah anak-anak itu ada pelatihannya atau minimal ada edukasi yang dilakukan secara massal supaya semuanya siap nih untuk menjadi penerima tamu? Nah, ini yang menjadi saran yang luar biasa dari Pak Iya, Kaban dari podcast ini. Itu yang kami akan buatkan pelatihannya. Berarti selama ini memang masih per individu Masih dulu. kita aja secara namanya ya secara per individu yang Iya. duta-duta tadi. Kita mau secara masif semua Iya, bisa Itu dia. punya. Hari ini piketnya si A, si B, si C. itu. Sehingga terbagi semua kena. Ya, semua belajar, semua belajar. Dan memang anak-anak itu kalau terbiasa untuk menerima tamu, berbicara depan umum, mereka punya skill public speaking yang skill public speaking itu berguna untuk semua profesi. Sebenarnya salah satu kita memberikan pengalaman buat anak-anak itu membuat kepercayaan dirinya meningkat. Nah, itu dia. Ya. Bahwa saya sudah pernah melakukan ini, sehingga di kemudiannya dia lebih terpercaya diri untuk melakukan itu. Itu kalau sekedar ilmu kan dia ragu-ragu, saya mampu enggak, saya bisa. Ya. Gitu. Tapi pada saat dia sudah melakukan, dia sudah ada PD. Saya sudah melakukan ini, saya biasa melakukan ini. Dan dampaknya dia sudah lihat yang bagus gitu. Jadi saya harus melakukan ini gitu. Nah, ini keyakinan ini yang kita tumbuhkan dengan pengalaman ini sebenarnya. Ya. Membangun kepercayaan diri itu yang tidak gampang, Pak ya. Harus dikasih momentumnya ada, kesempatannya ada, dan yang tadi di pembekalannya ada. Jadi kan Baik, Pak. pembelajaran dari pengalamannya adalah kamu melakukan kesalahan tidak masalah. Ya, nanti kita bisa perbaiki. Gitu. Evaluasi. Iya. Gitu. Karena anak-anak memang harus merasakan kesalahan dan harus berani mengevaluasi. Karena tidak ada orang yang sempurna. Orang belajar naik sepeda itu pasti jatuh. Iya, betul. Iya, Ini mencoba ya. Kalau gampang naik sepeda, kok bisa? Enggak pernah mencoba gitu kan. Ya, tapi kalau jatuh tergores biasa. Tapi pada saat kau sudah bisa naik sepeda, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Dan untuk sampai di tahap itu ada proses jatuhnya dulu. Tapi mungkin yang terpenting supaya tetap supaya punya standar pelayanan untuk tamu, kan istilahnya tamu itu bukan melihat anak-anak, kadang-kadang tidak melihat anak-anak sudah kelatihan. Mungkin tetap harus didampingi oleh guru yang sudah terstandar. Ada Ya. guru pendampingnya. Nah, yang ini kita udah di akhir acara nih Pak. Bu, bisa dijelaskan bedanya sebelum ada semata dengan setelah ada semata, ini signifikan sepertinya ya? Tuh. Iya. Dulu di SMP 1 itu tidak ada ruang tamu loh. Karena lokasinya sangat sempit juga. Tapi kami membuat sedemikian rupa menyulap menjadi ruang tamu yang istilahnya mungil tapi bermanfaat. Yang terpenting adalah pelayanannya di dalamnya. Yang kedua,
Dulu buku tamu hanya manual, tamunya menulis di buku. Sekarang ada buku tamu digital. Berikutnya, pelibatan anak-anak dulu untuk menerima tamu itu sangat kurang. Sehingga tadi Pak Kebon katakan, anak-anak justru mengubah karakternya. Biasa menerima tamu nanti di sekolah, mudah-mudahan sampai di rumah juga seperti itu. Berikutnya bahwa tadi mengubah mindset tamu itu yang sangat penting. Mindsetnya mungkin lagi di kepalanya bahwa itu pelayanan di SMP 1 kurang bagus. Tapi setelah adanya Semata ini, mindsetnya berubah. Dan itu terbukti. Sudah alhamdulillah cerita-cerita dari orang tua sangat luar Bagus biasa. sekali, positif Sudah sekali. memuaskan. Dan terutama dari unsur-unsur dari SKPD, dari Dinas Pendidikan, dan juga sangat mendukung ya dengan adanya Semata ini ya. Dan yang terakhir bahwa yang terpenting adalah bahwa tamu itu adalah aset yang dikelola dengan baik. Itu kata-kata aset tadi itu yang didapat setelah Semata ini. Biasanya kami tadi tidak ada, nanti datang lain kali, ini nomornya. Padahal kamu ini aset loh, mau membawa bantuan, mau membawa informasi yang bagus untuk sekolahnya, sekolah kita. Tapi ya dengan Semata lah banyak yang Terakomodir dengan bantuan, pelayanan juga dengan baik, alhamdulillah. Dan yang tidak kalah pentingnya semua stakeholder itu terlibat. Ya, mulai dari prasekolah sampai penjaga sekolah, cleaning service itu kita libatkan di dalam penerimaan tamu ini. Yes. Baik, Pak, ini berdasarkan data tadi yang secara digital sekarang kan tinggal kasih komen, kasih bintang gitu ya jadi pakai PC itu datanya gimana Sekarang sejauh ini? 99,9 itu sudah tidak ada lagi komen yang kurang bagus. Luar Semua biasa. bintang-bintang. Semua bintang. Waduh, berarti bisa dibilang sukses dong ya Pak ya. Iya. Ini. Karena jarinya yang kurang bagus setelah dikasih inovasi, bintangnya Pak, seandainya ada bintang 7, bintang 7. Baik, terima kasih Pak Sohaib, dan ini Pak closing statement mungkin sekalian, seperti apa nih ke depannya inovasi-inovasi seperti ini bisa dikembangkan, bisa dievaluasi dan bisa mungkin menjadi mercusuar lah bagi instansi yang lainnya. Ya, seperti kita bahas tadi, sebenarnya ini tujuan dari inovasi ini bagus sekali, ya kan, ya sunnah. Yang banyak hal yang sudah digital gitu ya, sudah mutakhir gitu ya, sudah terupdate dengan ada Zoom, dengan ada buku tamu digital, terus ada evaluasi gitu. Cuman mungkin untuk keberlanjutan ke depan lebih bagus lagi untuk sebagai kadang-kadang ada testimoni secara video terhadap tamu yang mau bertestimoni. Kemudian ya, yang kemudian juga testimoni kepada orang tua yang merasa dari Semata ini bahwa di rumahnya anaknya sudah beradab gitu ya, sudah berubah perilakunya, sudah berubah bagaimana menghadapi tamu. Nah, itu testimoni itu yang akan kita belajarkan kepada anak-anak nanti. Ini loh kakak-kakakmu yang sudah ada testimoni, ini bagus sekali ini kegiatan gitu. Nah, ini memang keberlanjutan ke depan ini jadi inovasi itu dilakukan mulai dari awal yang tidak sempurna. Gitu. Karena kita manusia tidak sempurna. Jadi dalam prosesnya gitu kan 2 tahun ada perbaikan-perbaikan, itulah yang nanti ada berkelanjutan. Seperti kok di Sinovac ada inovasi yang berkelanjutan gitu. Kita gagal di awal, jangan ragu-ragu, mungkin ada keberlanjutan ini membuat kita mendapat penghargaan yang lebih. Kemudian juga inovasi ini selalu memberikan kebaikan. Dari inovasi dari awal sampai akhir selalu ada kebaikan yang timbul dari inovasi yang kita lakukan karena pelayanan. Kenapa?
karena niat baik kita untuk menyelesaikan masalah yang terhadap pelayanan. Akhirnya Allah yang memberikan berkahnya untuk menyelesaikan masalah. Karena kadang-kadang kita tidak berniat melakukan ini, ternyata impact kepada orang yang lain melihat kebaikan ini, akhirnya ya memberikan dampak kepada kita. Gitu. Jadi memang kebaikan inovasi ini ya tetap semangat teman-teman inovator, lakukanlah kebaikan. Yang penting kita telah memberikan pelayanan yang baik untuk menyelesaikan masalah pelayanan. Ya nanti pasti ada kebaikan yang tapi tidak langsung terjadi. Butuh waktu, butuh kesabaran, komitmen, fokus gitu ya. Butuh waktu. Nanti kemudian pasti ada. Apakah dia butuh berapa bulan, setahun, tetap sabar saja gitu. Karena kita menanam kebaikannya sekarang. Iya. Buah kebaikannya mungkin sekarang, nanti masa akan datang. Karena pohon gitu kan, kita menanam mangga itu butuh waktu karena dia butuh pupuk, disiram, dia nanti berada. Nah, pada saat sudah berbuah, dia akan otomatis akan berbuah terus. Gitu. Tidak akan berhenti, kebaikan itu akan menghasilkan buah. Pada saat dia sudah mulai berbuah, musim panennya sudah ada gitu. Gitu. Nah, itu yang pada saat musim panennya teman-teman akan merasa alhamdulillah. Dan kita bangga, senang gitu. Karena bagian daripada pembuat inovasi tersebut yang bermanfaat. Iya. Dan itu adalah aset. Baik Bapak-bapak, terima kasih banyak Bapak Dr. Suhaib Ramli selaku Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 Makassar. Terima kasih Pak sudah berbagi inovasinya hari ini, dan tentunya Pak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDAM Makassar, Pak Dirman Niswan Mungkas STMAP. Mudah-mudahan nanti jumpa lagi dalam inovasi-inovasi. Berkabar-kabar aja Pak kalau ada informasi terbaru. Dan ini sangat penting bagi inovator-inovator. Dari saya saja banyak sekali. Iya, nanti dari sini banyak sekali bekal oleh-oleh untuk dievaluasi, untuk ditambahkan. Baik-baik, terima kasih banyak Bapak. Sebelum saya close, saya mau bacakan ini komentar-komentar dari penonton kita di YouTube ya, di YouTube kita di Radio di Ras FM Makassar. Ada Rahmanwati, terima kasih banyak sudah bergabung. Katanya always breeding the best. Ya, ini kayaknya tagline-nya SMP Negeri 1 ya. Kemudian ada Akmal Zubang, ada Khairullah SPDI. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Ada Murniah juga. Hebat katanya. Ya, gitu. Luar biasa. Dan tentunya mudah-mudahan inovasi seperti ini selalu ada terus di Kota Makassar supaya manfaat kebaikannya bisa kita rasakan bersama. Dan akhir kata, saya Sukmawati Soekardi mohon pamit. Kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan ya sahabat Al-Markas. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.